Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi. Dengan pertemuan hari ini kita akan membahas pelajaran fikih yang mana melanjuti pekan yang lalu dari bab pernikahan. Sekarang kita akan membahas tentang muhrim. Muhrim itu apa sih anak-anak, pengertiannya? Baik, di sini kita akan membahas pengertian muhrim. Muhrim menurut bahasa, muhrim adalah yang diharamkan. Dan menurut istilah di dalam ilmu fikih, muhrim adalah wanita yang haram dinikahi. Jadi menurut istilah, muhrim adalah wanita yang haram dinikahi. Di dalam hukum perkawinan, Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu ia harus menyeleksi dengan siapa ia akan menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilaksanakan tidak melanggar aturan di dalam syariat Islam, terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, yang di dalam Islam dikenal dengan istilah mahram atau muhrim, ya, dengan istilah muhrim artinya orang yang haram dinikahi. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai ayat 23 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi. Di sini ada yaitu ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri, dan menantu, dan perempuan yang sudah statusnya bersuami. Di dalam surat inilah, surat An-Nisa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan begitu tegasnya sebuah larangan kepada kita agar kita bisa melaksanakan perintah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, perkawinan adalah sebuah ketetapan ilahi yang bersifat fitrah, artinya dalam kesucian. Ketetapan tersebut sejalan dengan adanya keinginan setiap manusia untuk selalu hidup secara berpasangan. Bahkan hubungan suami istri yang terjalin dalam pernikahan dipandangkan sebagai sebuah ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang mana pekan lalu kita telah membahas sebuah pernikahan, sebuah membangun rumah tangga itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Hal ini semakin memperjelas bahwa syariat Islam merupakan syariat yang selalu sejalan dengan fitrah kemanusiaan. Oleh karena itu, begitu pentingnya anak-anak kedudukan nikah dalam Islam, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, yang mana merupakan sumber primer dalam perumusan sebuah hukum,
yang telah memberikan aturan secara detail tentang perempuan yang boleh atau perempuan yang haram untuk kita nikahi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di surat An-Nisa ayat ke-22 sampai ayat ke-23. Baik anak-anak, selanjutnya di sini coba kita lihat penyebab wanita yang haram dinikahi. Di sini ada 4 macam ya. Di sini Bapak tulis ada 4 macam. Apa saja itu anak-anak? Mari kita lihat selanjutnya. Yang pertama adalah wanita yang haram dinikahi karena keturunan atau nasab ya. Jadi wanita dinikahi karena keturunan atau nasab ini diharamkan di dalam syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di sini ada beberapa kaitan dengan wanita yang diharamkan karena nasab atau keturunan. Yang pertama kita lihat di sini anak-anak, coba di sini ada ibu, nenek ya. Jadi ibu dan nenek kita tidak boleh kita nikahi karena kenapa? Karena masih satu keturunan atau masih satu nasab. Yang kedua, anak perempuan, cucu perempuan juga tidak boleh. Karena kenapa? Karena mereka itu masih menyambung keturunan atau nasab dari kita, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung bisa jadi adik kita atau kakak kita yang sekandung ya, maka itu tidak juga boleh kita nikahi. Di sini lanjut ada saudara perempuan bapak, yaitu bibi kita. Bibi kita juga tidak boleh kita nikahi. Saudara perempuan ibu sama juga bibi kita, tapi jalurnya dari ibu, tidak boleh juga. Saudara perempuan ponakan kita, tidak boleh kita menikahinya. Dan saudara laki-laki sekandung atau keponakan dari pihak laki-laki. Inilah bagian yang pertama, wanita atau perempuan yang haram kita nikahi karena apa tadi? Keturunan atau nasab ya anak-anak. Yang kedua yaitu wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Maksudnya apa ini sesusuan? Maksudnya di sini adalah satu susuan. Apa saja itu yang dilarang? Yang pertama di situ ada ibu yang menyusui. Ya, ibu kita tidak boleh kita nikahi karena kenapa? Ibulah yang memberikan ASI kepada kita, sebuah menyusui anaknya, maka dilarang oleh agama Islam, yaitu anak menikahi ibunya. Dan kita lihat yang kedua di sini ada saudara perempuan sesusuan. Ya, tadi ya, saudara kita misalkan masih terlihat dari dihitung atau dilihat dari satu susuan, maka itu dilarang oleh agama kita, yakni agama Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-22 sampai ayat ke-23. Baik, selanjutnya yang ketiga, wanita yang diharamkan dinikahi karena apa? Karena perkawinan. Di sini ada 4 poin yang haram kita nikahi. Yang pertama, ibu dari istri, yaitu mertua ya, mertua kita tidak boleh kita nikahi karena kenapa? Karena ada hubungan perkawinan antara kita dengan anak ibu mertua kita. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah anak tiri. Anak tiri dari istri dengan suami yang lain, maka tidak boleh kita nikahi dengan anak tiri. Dan yang ketiga di sini ada
ibu tiri, ya istri dari bapak tidak boleh, ya istri bapak kita nikahi juga, itu tidak boleh anak-anak, ya haram hukumnya. Dan yang keempat di sini adalah menantu, ya menantu sama juga ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi. Jadi bagian ketiga ini ada 4 poin ya yang haram dinikahi. Baik, anak-anak, selanjutnya yang keempat, wanita yang haram dinikahi karena apa? Karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri, yaitu di sini contohnya menikahi 2 orang bersaudara. Jadinya misalkan kita menikahi dua bersaudara, yaitu kakak dan adiknya, itu tidak boleh ya, hukumnya haram, harus satu ya antara kakaknya atau adiknya ya baru dibolehkan. Misalkan kita memilih kakak atau adiknya yang untuk kita nikahi, maka pilihlah salah satunya. Maka di sini tidak boleh sekaligus 2 bersaudara kita nikahi, yaitu kakak dan adiknya. Maka di sini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, hukumnya haram untuk kita nikahi. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian dari Bapak.